Silakan Mbak Ita, bisa dimulai. Baik, ya. Selamat pagi, sahabat yoga di seluruh Nusantara. Ya, senang sekali ya kita bisa bertemu kembali di hari Minggu pagi yang sangat cerah ini di Gresik, juga di Bali. Tadi katanya Bli Ode juga sangat cerah. Ya, cerah-cerah. Ya, yang di Jogja yang agak mendung-mendung, nggak apa-apa, mendung-mendung, tapi nanti semangat setelah ya kita berlatih yoga. Pasti. Ya. Ini sudah berapa ini pagi ini 32 ya, saya kira sudah lumayan ya, sudah cukup banyak. Nanti yang lain akan menyusul. Pagi ini kita akan berlatih bersama Bli Ode. Cuman temanya masih rahasia ya, belum diberitahu, jadi rahasia, nanti sama Bli Ode akan dijelaskan ya, kita tunggu saja. Ya, saya kira tidak perlu berpanjang lebar, mari kita segera mulai saja yoga pagi ini. Kami persilahkan Bli Ode untuk segera memulai. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Patah. Saya berganti dulu. Iya. Jadi hari ini kalau setiap ditanya tema, saya bukannya bingung, cuma nanti setiap minggu cari tema, entah lama-lama temanya habis. Temanya yoga suka-suka gitu kalau sama Bli Ode. Oh iya, temanya yoga suka-suka saja. Hari ini saya tidak ada teman. Jadi kita akan melakukan yoga asana, ya, senam yoga. Kemudian kita akan kasih satu lagi namanya pernapasan keras pastrika ya. Kalau dulu kita belajar napas keras itu kapalabhati, mengembeskan perut, lepas napas. Sekarang kita akan tangannya di kiri kanan, kemudian angkat kuat ke atas, tarik napas, sudah selepas napasnya sampai sikunya menyentuh di tusuk kiri kanan, namanya pastrika. Ya. Itu yang akan kita lakukan 3 putaran. Manfaatnya banyak ya. Ya tolong yang ini banyak yang mau masuk, tolong di-admit, itu diterima. Saya admit. Ya, tolong, itu karena banyak yang antri. Oke. Kita akan mulai saja langsung ya. Boleh kita duduk bersimpuh ya. Namanya Vajrasana. Duduk bersimpuh. Mungkin di antara kita banyak yang agak sakit nanti di pergelangan kakinya. Tidak apa-apa, nikmati saja. Jadi duduk bersimpuh. Kemudian tangan di atas paha. Pastikan duduk nyaman, bahu rileks, kemudian pejamkan mata. Sebelum kita mulai yoga asana kita tenangkan diri sejenak. Kita ikhlaskan diri saat ini untuk melakukan yoga asanas. Bernapas tenang, bernapas perlahan. Amati saja setiap tarikan nafas maupun hembusan nafas. Tetaplah di dalam pengamatan nafasnya. Nafas masuk, nafas keluar. Nikmati saja nafasnya. Ya, cukup, silakan berdoa sejenak menurut keyakinan dan cara masing-masing. Dimulai.
Ya, cukup. Mari gosok-gosokkan tangan, tempelkan di pipi kiri kanan, dorong ke belakang. Baik. Hari ini saya mencoba memberikan satu pernapasan keras lagi, ya, namanya Bastrika. Jadi tangan di kiri kanan, kemudian kepalkan tangannya. Pastikan pada saat menarik nafas kita rasakan tarikan nafasnya. Udah lepas nafas, jatuhkan sikunya hampir menyentuh rusuk kiri kanan. Kemudian kempeskan perutnya. Jadi tarik nafas, udah lepas nafas. Jadi tarik nafas, angkat, lepas nafas, hentakkan. Sikunya menyentuh rusuk kiri kanan. Ya. Oke, kita akan lakukan 3 putaran, namanya Bastrika. Mari, putaran pertama 10 kali, kita lakukan pelan. Tangan di kiri kanan, kemudian pejamkan mata. 1, 2, 3. Ya, cukup. Tetap pejamkan mata, kembali bernafas normal. Putaran kedua, kita lakukan 20 kali. Lakukan sedikit lebih cepat, sedikit lebih kuat. Boleh saya contohkan dulu, jadi tarik nafas, lepas, lepas. Jadi tarik nafas, lepas nafas. Kita rasakan tarikannya, kita rasakan juga dengan kuat melepas nafas dari hidung. Semua dari hidung. Mari, boleh yang merasa sakit pergelangan kaki, jinjitkan kakinya dulu. Jinjitkan kakinya. Kalau sudah ada yang sudah tidak masalah, tidak usah jinjitkan kakinya. Mari, putaran kedua 20 kali. Lakukan sedikit lebih kuat, sedikit lebih cepat. Tangan di kiri kanan, pejamkan mata. 1, 2, 3. Ya, cukup. Tetap pejamkan mata. Kembali bernafas normal. Amati nafasnya. Rasakan sensasinya di rongga hidung, di seputaran mata. Cukup. Buka mata perlahan. Putaran ketiga, 30 kali. Lakukan secepat-cepatnya, lakukan sekuat-kuatnya. Jadi saya contohkan dulu, tangan di kiri kanan, kemudian 1, 2, 3. Ya, lakukan secepat-cepatnya. Oke, yang sakit pergelangan kakinya jinjitkan kakinya lagi, kemudian duduk. Ya. Baik. Oke, putaran ketiga. Tangan di kiri kanan, pejamkan mata. 1, 2, 3. Oke, cukup. Tetap pejamkan mata. Kembali bernafas normal. Ya, cukup. Silakan. Buka mata perlahan. Boleh jinjitkan kakinya. Duduk di atas kedua tumit kakinya.
Oke, jadi namanya Bastrika, salah satu pranayama, teknik bernapas yang tujuannya mencegah, bukan menghilang. Jadi mencegah itu penyakit keseharian, flu, pilek, yang sakit kepala. Kemudian di dalam untuk internal kita sangat bisa mengurangi stres. Ya. Kemudian pranayama ini salah satu pranayama yang ada orang mempatenkan ini untuk menurunkan berat badan. Dan sudah banyak yang cukup membuktikan itu. Jadi 18 menit setiap hari, 6 menit pagi, 6 menit sore, kemudian 6 menit malam. Coba, tapi efek pertama yang kita rasakan adalah sakit keseharian, flu, pilek itu jauh gitu ya. Yang mungkin tadinya setiap bulan 2 kali, mungkin sekarang bisa setahun sekali untuk kena flu atau pileknya. Dan kita sudah mengamatinya sekian lama, itu sudah terbukti. Mari kita mulai asanas. Tetap duduk bersimpuh, angkat kedua tangannya ke atas, dekatkan tangan ke kuping kiri kanan, tangannya kencang kuat ke atas. Jari-jari tangan dibuka kuat, kemudian pandangan ke jari tangan di atas, tarik nafas. Lepas nafas, jatuhkan pelan. Sentuhkan keningnya ke matras, dorong kuat tangannya ke depan. Bernafas normal, dorong kuat tangannya ke depan, bernafas normal. Angkat kepala saja, mendongak, tarik nafas, angkat daunnya ke atas, pandangannya ke depan. Lepas nafas, kembali sentuhkan keningnya ke matras, dorong kuat tangannya ke depan, dorong kuat tangannya ke depan. Perlahan, dorong badan ke depan. Kita kobra, ambil pose kobra. Kedua siku masih sedikit ditekuk. Pandangannya ke atas. Bernafas normal. Kedua siku masih sedikit ditekuk. Bernafas normal. Bernafas normal. Tarik nafas. Lepas nafas, tempelkan pusarnya, tekuk lagi sikunya, pandangannya ke depan. Baby cobra. Sikunya tidak dibawa keluar, dekatkan ke arah badannya. Kembali sekarang luruskan tangannya, tarik nafas. Sekarang kedua tangan lurus, jari-jari tangan dibuka kuat, mencengkram kuat di bawah, supaya sikunya tidak cepat capek. Pandangan ke depan, tarik nafas. Lepas, putar ke kiri. Lihat tumit kaki kiri di belakang. Tetap tekan kuat pinggulnya ke bawah. Kembali ke depan, tarik nafas. Lepas nafas, putar ke kanan. Bernafas normal. Bernafas normal. Ya cukup. Kembali ke depan, tarik nafas. Lepas meja. Yuk. Kedua paha tegak, kedua tangan tegak, angkat punggungnya ke atas, dekatkan dagunya ke dada, ditahan sebentar, bernafas normal. Pastikan punggungnya diangkat kuat ke atas, bernafas normal. Kemudian tarik nafas, tekan kuat pinggangnya ke bawah, tarik kuat leher ke atas. Ditahan sebentar, tarik nafas, lepas lekukan punggung, dorong badan ke belakang, sikap kelinci, sentuhkan bokongnya di tumit, sentuhkan keningnya ke matras, bernafas normal, bernafas normal. Satu putaran lagi, dorong badan ke depan, kobra, tarik nafas. Lepas nafas meja, jatuhkan kepala, angkat kuat punggungnya ke atas, kedua tangan tegak,
Tarik nafas mendorong, jatuhkan perutnya, tarik kuat leher ke atas. Lepas nafas, lengkungkan punggung, dorong badan ke belakang. Kembali sikap kelinci, sentuhkan bokongnya di tumit, sentuhkan keningnya ke matras. Bernafas normal. Bernafas normal. Ya, jinjitkan kedua telapak kaki, jinjitkan. Kemudian angkat lututnya, angkat bokongnya, tekuk kedua lututnya, dekatkan perutnya ke paha. Dekatkan perutnya ke paha. Tekuk dulu kedua lututnya, dekatkan perutnya ke paha. Dekatkan perutnya ke paha, tekuk kedua lututnya. Bernafas normal. Ya, pelan, luruskan kakinya. Tekan kuat tumit ke bawah. Adu buka, sana-sana. Downward facing dog. Bernafas normal. Amati saja nafasnya. Amati saja nafasnya. Mari kaki kiri ke depan di antara kedua tangan. Pastikan di antara kedua tangan. Yuk turunkan lutut kanan. Tegakkan badan, angkat kedua tangan ke atas. Tekan kuat badannya ke bawah. Bernafas normal. Tekan pinggulnya ke bawah sampai terasa sakit di pangkal paha kanannya. Tarik nafas. Satukan tangannya di atas. Lepas, turunkan pelan. Putar badan ke kiri. Lihat siku kirinya di belakang. Kencangkan perut. Bernafas normal. Ya, cukup. Kembali ke depan. Turunkan tangannya. Dorong pinggul ke belakang. Paha kanan tegak. Kaki kiri lurus. Pandangan ke depan. Kaki kiri lurus. Pandangan ke depan. Tarik nafas. Pandangan ke depan. Yuk, lepas nafas. Jatuhkan badannya. Dekatkan mulutnya ke paha kiri. Kemudian dekatkan wajahnya ke kaki kiri. Bernafas normal. Bernafas normal. Ya, cukup. Kembali ke depan. Dorong lagi ke depan. Kaki kiri ke belakang. Adu muka. Sana-sana. Bernafas normal. Bernafas normal. Bernafas normal. Boleh tekuk lutut kiri kanan bergantian. Pelan tetapi kuat. Kaki kanan ke depan di antara kedua tangan. Pastikan di antara kedua tangan. Pastikan di antara kedua tangan. Turunkan lutut kiri. Tegakkan badan, angkat kedua tangan. Tekan kuat badannya ke bawah. Tarik kuat tangannya ke atas. Pandangan ke jari tangan di atas. Bernafas normalnya sudah kuat. Boleh dorong lagi badannya ke belakang. Tarik nafas, satukan tangan di atas. Lepas, turunkan pelan, putar ke kanan. Kencangkan perutnya, lihat siku kanan di belakang. Bernafas normal. Ya, cukup. Kembali ke depan. Turunkan tangannya pelan, dorong pinggul ke belakang. Kaki kanan lurus, paha kiri tegak. Pandangan ke depan. Tarik nafas. Lepas, jatuhkan pelan. Dekatkan wajah ke kaki kanan. Bernafas normal. Cukup, dorong ke depan. Mari
Kaki kiri ke depan. Gantungkan kepalanya, rileks. Bernafas normal. Angkat kepala, tegakkan badan, tarik nafas dari samping. Tarik badannya ke atas. Kencangkan perutnya. Lepas nafas, tangan di dada. Pejamkan mata, bernafas normal. Pejamkan mata, bernafas normal. Mari kita lakukan pemanasan berikutnya, Surya Namaskara. Oke. Yuk, mari berdiri ujung matras, tangan di dada, tarik nafas, angkat kedua tangannya ke atas, dorong ke belakang, lepas nafas, turunkan pelan, sentuhkan tangan, boleh dekatkan wajah ke kaki atau cium lutut, kaki kiri jauh ke belakang, angkat dada, pandangan ke atas, bernafas normal, bernafas normal, cukup, turunkan tangan, kaki kanan ke belakang, adu muka asana, tekan kuat tubuhnya ke bawah, dorong bahu ke belakang, astanga, turunkan kedua lutut, dada di antara kedua tangan, dagu di depannya. Dorong sedikit ke depan, kobra, bhujangasana, tarik nafas, dua siku masih sedikit ditekuk, lepas nafas, kembali, adu muka, svanasana, bernafas normal, bernafas normal. Yuk, kaki kiri ke depan, di antara kedua tangan, pastikan di antara kedua tangan, angkat dada, pandangan ke atas, bernafas normal. Pandangan ke atas yang sudah kuat, boleh sentuhkan jari tangannya di matras. Cukup, turunkan pelan. Kaki kanan ke depan. Cium lutut pada hastasana. Tarik nafas, angkat kuat tangan ke atas. Dorong ke belakang. Lepas nafas, tangan di dada. Pejamkan mata, bernafas normal. Kembali buka mata, tarik nafas, angkat tangannya ke atas, dorong ke belakang. Lepas nafas pada hastasana. Kaki kanan jauh ke belakang. Angkat dada, pandangan ke atas. Bernafas normal. Cukup, turunkan tangan, kaki kiri ke belakang. Adu muka svanasana. Astanga namaskara, lutut, dada, dagu. Dorong ke depan. Kobra, lakukan sedikit lebih cepat. Angkat perlahan, adu muka svanasana. Kaki kanan ke depan, di antara kedua tangan. Angkat dada, pandangan ke atas, bernafas normal. Cukup, turunkan pelan, kaki kiri ke depan. Cium lutut. Tarik nafas, angkat dua tangan ke atas. Dorong ke belakang. Lepas nafas, tangan di dada. Pejamkan mata, bernafas normal. Kembali buka mata. Tarik nafas dari samping, angkat dua tangannya ke atas, lepas tekuk kedua lututnya, lututnya ditarik sedikit ke belakang hingga betisnya tegak. Dua kali tarikan nafas, lepas nafas,
Tarik nafas. Lepas nafas. Yuk, angkat pelan ke atas, nafas. Lepas, turunkan tangan. Dekatkan wajah ke kaki. Bawakan kepala, tarik nafas, lihat ke depan. Lepas nafas. Kaki kiri ke belakang, kanan ke belakang, papat. Tangannya tegak, pandangan ke depan, tarik nafas, kita push up. Lepas nafas, kalau tidak kuat, sentuhkan lutut. Tarik nafas, kobra, kedua tangan lurus, tarik uang leher ke atas. Lepas nafas, adu muka suara sana. Bernafas normal. Bernafas normal. Angkat kaki kiri ke atas. Perlahan ke depan di antara kedua tangan. Tekan kuat tubik kaki kanannya di belakang. Yuk, tegakkan badan. Angkat kedua tangan ke atas. Tekan badannya ke bawah. 2 kali. Tarik nafas. Lepas nafas. Tarik nafas. Lepas nafas. Yuk, turunkan tangan. Tangannya tegak. Pandangan ke depan. Kaki kiri rata ke belakang. Tarik nafas. Jatuhkan pelan. Lepas nafas. Kalau tidak kuat, sentuhkan lutut kanan. Tarik nafas. Lepas nafas. Bernafas normal. Bernafas normal. Angkat kaki kanan ke atas. Perlahan ke depan di antara kedua tangan. Tekan kuat tubik kaki kiri di belakang. Tekuk lutut kanan. Tegakkan badan. Tarik kuat tangan ke atas. 2 kali tarik nafas. Lepas nafas. Tarik nafas. Lepas nafas. Turunkan tangannya pelan. Tangannya tegak. Pandangan ke depan. Kaki kanan rata ke belakang. Tarik nafas. Lepas nafas. Jatuhkan badannya pelan. Tarik nafas. Lepas nafas. Bernafas normal. Bernafas normal. Tekuk kedua lututnya. Kaki kiri ke depan. Kanan ke depan. Dongakkan kepala, lihat ke depan, tarik nafas. Lepas nafas. Cium lututnya. Tarik nafas dari samping. Tekuk dulu kedua lututnya. Jepit kuping dengan kedua tangan. 2 kali. Tarikan nafas. Lepas nafas. Tarik nafas. Lepas nafas. Angkat pelan ke atas. Nafas. Lepas nafas. Tangan di dada. Pejamkan mata. Amati nafasnya. Amati detak jantungnya. Cukup gerak-gerakan badannya. Oke, sudah panas ya? Baik, oke. Kita lanjut sedikit lebih kuat ya. Mari angkat tangannya ke atas, tarik nafas. Lepas jatuhkan badannya. Tekuk sedikit lututnya, kemudian rilekskan kepalanya. Rilekskan kepalanya, boleh tekuk lututnya, dekatkan perut ke paha. Pastikan rasa nyaman. Ambil beberapa nafas. Rilekskan dulu.
Ya, cukup doakan kepala lihat ke depan, tarik nafas, lepas nafas, kaki kiri ke belakang. Jinjitkan saja kaki kirinya, tekuk lutut kanan, tegakkan badan, tarik kuat tangan ke atas, tekan badannya ke bawah. Tarik nafas, lepas nafas, tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang. Tekan kuat tumit kaki kirinya di belakang, Dira Badrasana. Buat pandangan ke tangan kanan di depan, tekan kuat di badan di bawah, tarik tangan kanan ke belakang, pandangan ke tangan kanan, tangan kiri dipegang lutut kiri dari belakang. Ya, cukup bentangkan tangannya, kemudian turunkan tangan kirinya, tarik kuat tangan kanannya ke atas, pandangan ke tangan kanan di atas, bernafas normal. Tarik kuat tangannya ke atas, kencangkan perutnya, bernafas normal. Cukup, turunkan tangan kanan, dorong pinggul ke belakang, dua kaki lurus, pandangan ke depan, tarik nafas, lepas nafas, dekatkan wajah ke kaki kanan, atau cium lutut kanan, amati nafasnya, dekatkan perut ke paha kanan, bernafas normal. Cukup, dongakkan kepala, lihat ke depan. Sekarang angkat tangan kirinya ke atas, Trikonasana. Utthita Trikonasana. Pastikan tangan kanan, tangan kiri satu garis lurus ke atas ke bawah. Yang sudah kuat, tekan, tempelkan telapak tangan kanannya di bawah, sehingga terasa tarikan lebih kuat di pinggang sebelah kiri. Bernafas normal. Ya, cukup, turunkan tangan kiri. Mari. Tekuk kaki kanan. Merpati. Oke. Tekuk kaki kanannya di depan, kemudian tarik kaki kirinya ke belakang. Oke. Tekuk kaki kanan di depan, melintang. Oke, kalau sudah rasa tertekuk, sekarang telapak tangan di lutut kanan, tangan kanan, telapak tangan kiri di telapak kaki kanannya. Ditahan sebentar. Oke, amati dulu. Kalau sudah merasa aman, nikmati dulu nafasnya. Nikmati nafasnya. Pastikan bahu tegak lurus, ya, samping kiri kanan. Kalau sudah merasa aman, angkat kedua tangannya ke atas, ditahan sebentar. Sedikit terasa tekanan kuat di ruas tulang belakang bawahnya. Angkat kedua tangan ke atas. Bagi yang sudah kuat, boleh dorong ke belakang. Ditahan dulu, tidak apa-apa, amati nafasnya. Cukup, jatuhkan badannya pelan-pelan ke depan. Sentuhkan keningnya ke matras. Tekan kuat pinggul kirinya ke bawah. Bernafas normal. Usahakan tidak duduk dengan bokong sebelah kanan. Biarkan saja pinggulnya rata, tidak miring, ya, tidak miring ke kanan. Kalau perlu tekan lagi pinggul kirinya ke bawah. Ditahan dulu di sini. Ini bagus buat kalau yang sering merasa kesemutan di kaki kanannya. Ya, di kaki kanan di depan. Yuk, pelan-pelan. Angkat lagi tangannya ke atas, tarik nafas. Ya, lepas nafas, turunkan tangannya. Ditahan dulu. Boleh kalau mau coba, sedikit ya. Angkat kaki kirinya, dikaitkan dengan siku kiri. Kemudian angkat tangan kanannya dulu ke atas. Ditahan di situ. Ya, ditahan dulu di sana. Bernafas normal. Bernafas normal. Nanti kalau sudah agak stabil, ambil jempol, ambil tangan kirinya dengan tangan kanan, pandangannya ke atas. Ditahan dulu. Telapak tangan kiri diambil dengan telapak tangan kanan. Ditahan dulu ya. Coba saja, tidak apa-apa, kalau jatuh ya jatuh saja.
Ya, cukup turunkan tangannya. Yuk, kaki kanan ke belakang, adu muka sana-sana, burung. Rilekskan nafasnya, bernafas normal. Mari, kaki kiri ke depan, di antara kedua tangan. Tekuk lutut kirinya, terus dinginkan kaki kanan. Angkat kedua tangan ke atas, tarik nafas. Tekan kuat badannya ke bawah. Lepas, tangan kiri ke depan, tangan kanan ke belakang. Virabhadrasana 2. Ditahan sebentar. Kemudian angkat tangan kirinya ke belakang. Pandangan ke tangan kiri di belakang. Amati nafasnya. Amati nafasnya. Cukup. Bentangkan tangan dulu rata, kemudian putar. Turunkan tangan kanan. Tarik kuat tangan kirinya ke atas. Lututnya tetap diangkat tinggi, luruskan. Cukup, turunkan tangan kiri, dorong pinggul ke belakang. Kedua kaki lurus dulu, rilekskan. Pandangan ke depan. Tarik nafas, lepas nafas, jatuhkan badannya. Dekatkan wajah ke kaki kiri, bernafas normal. Ya, cukup, dongakkan kepala, lihat ke depan. Angkat tangan kanannya ke atas. Tarik kuat tangan ke atas, tangan kanan ke atas, pandangan ke tangan kanan di atas. Putar badannya dengan kuat. Yang sudah kuat, tempelkan telapak tangan kirinya di bawah, sehingga tangan kiri, tangan kanan satu garis lurus, bernafas normal. Amati nafasnya. Cukup, turunkan tangan kiri pelan. Tangan kanan turunkan. Yuk, lipat kaki kiri. Boleh begini. Oke, kaki kanannya ke belakang. Tekuk lutut kirinya di depan. Oke, ditekuk lutut kirinya di depan. Tarik kaki kanannya ke belakang. Oke, kaki kanannya ke belakang. Oke, ditahan dulu. Jadi kaki kanannya ke belakang, kaki kiri melintang di depannya. Yuk, kalau sudah merasa aman, tangan kiri di lutut kiri, tangan kanan di telapak kaki kanan. Dorong ke atas. Kalau sudah merasa aman, amati saja nafasnya, tidak apa-apa, tekanan kuat di ruas tulang belakang. Angkat tangannya ke atas. Kemudian paksa sedikit dorong bahunya ke belakang. Amati nafasnya. Tidak menahan nafas. Cukup, jatuhkan badan pelan ke depan. Sentuhkan keningnya ke matras. Ditahan sebentar. Bernafas normal. Ya, cukup, tegakkan badan. Mari angkat telapak kaki kanannya. Dikaitkan dengan siku kanan dalam. Angkat tangan kirinya ke atas, ditahan dulu. Kalau sudah merasa agak aman, ambil telapak tangan kanannya dengan tangan kiri dari atas. Ditahan sebentar. Paksa sedikit badannya. Kalau tidak bisa ambil, tangannya lurus saja ke depan, tidak apa-apa. Tangan kirinya boleh lurus saja ke depan. Ya, cukup. Turunkan tangannya. Mari kaki kiri ke belakang. Adu muka sana-sana. Kemudian tekuk lutut kiri kanan. Rilekskan. Turunkan kedua lutut. Dorong pinggul ke belakang. Kita istirahat. Amati nafasnya.
Amati detak jantungnya. Tetap nikmati nafasnya. Ya, cukup tegakkan badan. Mari, yang melap keringat silakan. Yang mau minum sedikit silakan. Sedikit saja, jangan banyak-banyak. Ya, lumayan gobios. Bagaimana teman-teman? Jadi mungkin tadi pose namanya pose merpati ya. Itu sangat bagus buat yang kadang-kadang kita merasa seperti kaki kesemutan ya. Sampai ke jari kaki, terus terasa agak sedikit sakit ya di ruas tulang belakang bawah, sakit pinggang gitu ya. Jadi kalau ada di sebelah kiri nanti pose merpati itu kaki kiri yang di depan. Jadi pastikan jadi kaki kiri itu melintang, ya, melintang di depan, kemudian pinggulnya boleh diangkat, kaki kanan ke belakang. Jadi pose boleh, pinggulnya boleh tinggi begini tidak apa-apa. Ya. Jadi pinggul diangkat tinggi tidak apa-apa. Nanti lama-lama tarik kaki kanan ke belakang, tarik, sehingga ya paha kiri hampir mendekat ke lantai, baru tegakkan tangan ditahan. Memang terasa tekanan kuat sekali di ruas tulang belakangnya. Kemudian tarikan kuat di paha kiri bagian luar. Bagi yang sering merasa kesemutan misalnya di kaki, merasa sakit sampai ke ujung jari kaki, lakukan penahanan lumayan lama ya, 3-5 menit lakukan. Boleh lakukan yin yoga di sana, jadi tanpa pemanasan. Jadi akan terasa memang agak sakit ya. Tapi lama-lama kita akan biasa menerima sakitnya sehingga rasa sakitnya akan terasa berkurang. Sebenarnya sakitnya sama, rasanya akan berkurang. Ya. Itu untuk yang suka sakit sakit pinggang, kemudian rasa kesemutan sering di kaki, ya, baik kaki kiri maupun kaki kanan. Baik, kita main-main sekarang dengan gerakan keseimbangan. Yuk, mari kita berdiri. Berdiri, kemudian kita akan lakukan Nataraja sana. Yuk. Berdiri di tengah-tengah matras. Angkat kaki kiri ke belakang. Ambil telapak kaki kiri dari dalam dengan tangan kiri. Kemudian angkat tangan kanan ke atas, tarik nafas. Lepas, tendang kuat ke belakang, jatuhkan badannya ke depan. Kemudian ditahan di sini, bernafas normal. Pandangan satu titik di lantai. Pandangan satu titik di lantai. Kalau sudah merasa aman, pelan-pelan turunkan tangan kanannya. Sentuhkan di matras. Sedikit agak berat. Ya, tidak apa-apa, lakukan saja. Ditahan di situ. Cukup. Tegakkan badannya, angkat lagi. Tarik nafas, angkat dua tangan ke atas. Mari kita coba sekali lagi ya. Turunkan tangan. Yuk, kaki kiri diangkat lagi ke belakang. Ambil dengan tangan kiri dari dalam. Kemudian jatuhkan badannya. Ditahan di sini. Yuk, lakukan sendiri-sendiri. Bernapas normal. Jangan ragu-ragu. Kemudian turunkan tangan kanannya di bawah. Tidak apa-apa, bergetar-getar sedikit badannya, ada rasa takut. Perhatikan tangan kanan persis di depan telapak kaki kanan. Kalau taruh dia agak keluar, itu justru mengganggu keseimbangan. Persis taruh di depannya, lurus. Kalau kemudian jatuh, ya jatuh saja, tidak apa-apa.
Ya, cukup tegakkan badannya. Yuk, gerak-gerakan kakinya. Untuk kiri kanan. Mari. Kaki kanan ke belakang. Ambil dengan tangan kanan dari dalam. Dari dalam tangan kanannya. Oke, angkat tangan kiri ke atas. Jatuh pelan. Tendang kuat kakinya ke atas. Kemudian pandangan satu titik di lantai atau pandangan ke jari tangan kiri. Di depan. Pelan-pelan. Turunkan tangan kirinya. Sentuhkan tangan kiri di bawah. Tendang kaki kanannya ke atas. Ditahan dulu. Ya, cukup. Tegakkan badannya. Turunkan bawah. Yuk, gerak-gerakan kakinya. Ayo, sekali lagi ya. Supaya makin berani. Tidak usah lihat di di layar ya, yuk angkat tangan kanan, tangan kiri ke atas, jatuhkan, kemudian fokuskan pandangannya ke lantai, nggak usah lihat lagi ke sini, saya tutup ya. Oke, pandangannya ke bawah, Mbak Ainun. Nanti terganggu konsentrasinya, bisa goyang-goyang gitu. Yuk tenang, kemudian turunkan tangannya, rilekskan saja nafasnya. Ya, terus lakukan saja. Cukup, turunkan pelan. Ya, umumnya kita kalau memikirkan pose, kita suka lupa napas. Begitu napasnya masa kacau, kaget sedikit, keseimbangan terganggu, terus jatuh. Jadi napasnya ngalir saja, ya. Napasnya mengalir saja. Tidak ada keraguan, ya. Turunkan tangan, kemudian badannya getar-getar, tidak apa-apa. Ya. Mengalir saja, jatuh, turunkan tangan, kemudian angkat lagi, jatuh lagi. Ya. Kita belajar mengamati batas takut tidak takutnya. Oke, saya tanya sikap keseimbangan kaki apalagi sikap pohon sederhana, tapi variasinya banyak ya. Yuk, kaki kiri angkat, taruh di pangkal paha kanan. Kuatkan perutnya, pandangan satu titik. Pastikan pikiran tidak mengendalikan apapun. Pikiran hanya mengamati badannya getar-getar, biarkan saja. Oke, angkat kedua tangan ke atas. Pelan-pelan tarik nafas, lepas, tekuk lutut kanannya, turunkan tangan di depan dada. Kemudian bawa tangannya ke belakang. Ditahan. Boleh gerak-gerakan tangannya begini supaya lebih rileks. Ya, sekarang bawa tangannya ke tengah. Siku kiri taruh di lutut kiri. Tarik tangan kanannya ke belakang. Ditahan sebentar. Bernapas normal, turunkan tangan, tegakkan badan, tarik nafas, tarik dua tangannya ke atas. Lepas nafas, turunkan tangan, bebaskan kakinya. Bagus. Ya, beberapa yang videonya on gitu ya, sudah mulai bagus. Yuk, kaki kanan diangkat di pangkal paha kiri. Tidak menahan nafas, pikiran tidak mengendalikan, hanya mengamati. Ya, yuk angkat kedua tangan ke atas. Kemudian tarik nafas, tekuk lutut kirinya yang di bawah. Turunkan tangan di dada, ditahan dulu, pandangan satu titik di lantai. Kemudian tarik tangannya ke belakang. Tekan pinggulnya lagi ke bawah, dekatkan perut berjepit kaki kanannya. Ditahan dulu, kemudian satukan tangannya ke tengah. Lutut kanan, siku kanan, di lutut kanan. Tarik tangan kirinya ke belakang. Bernapas normal.
Yuk bernafas normal. Ya cukup. Satukan lagi tangannya, baru tegakkan badan, tarik nafas. Lepas nafas, turunkan pelan. Yuk, bebaskan. Gerak-gerakan kakinya. Mari. Di ujung nafas, angkat kedua tangan ke atas, jatuhkan badan pelan. Yuk, kaki kiri ke belakang, kanan ke belakang. Yuk, papat. Badannya lurus, tangannya tegak, pandangan ke depan. Yuk, angkat tangan kirinya ke atas. Taruh kaki kiri di atas kaki kanan. Angkat kaki kirinya, yuk, tidak menahan nafas. Badannya lurus. Ya. Cukup, turunkan pelan-pelan. Kembali turunkan lutut, duduk sebentar. Tadi mak minta istirahat, katanya kasihan gitu. Tapi enggak. Gerakan keseimbangan tangan maupun kaki tidak mengambil tenaga. Ya, yang perlu banyak itu kekuatan hatinya gitu. Takut jatuhnya itu diminimalkan. Kalaupun juga jatuh, diingat juga nggak bikin patah-patah juga gitu ya. Mari. Kalau tadi tangannya lurus, sekarang siku kanannya begini, badannya lurus. Ya. Bertumpu dengan siku kanan. Kita lakukan anantasana. Bertumpu dengan siku kanan. Oke. Kaki kiri di atas kaki kanan. Angkat tangan kirinya ke atas. Bertumpu dengan siku kanan. Oke. Sekarang angkat kaki kirinya. Ambil dengan tangan kiri. Tendang kuat ke atas. Ditahan. Pastikan kalau tidak bisa pegang jari kaki, pegang saja pergelangan kakinya. Atau pegang di belakang lutut kirinya, tidak apa-apa, tidak harus. Ya, cukup turunkan kaki kiri di depan lutut kanan. Oke. Kaki kiri di depan lutut kanan. Siku kanan tetap jatuh di bawah. Nanti angkat pinggulnya, baru tarik tangan kiri ke atas. Ditahan. Yuk. Angkat pinggulnya, tangan kiri ke atas. Kaki kiri di depan lutut kanan. Ya, cukup. Turunkan pelan. Udah enak ya, terasa di pinggangnya. Yang ulang sering-sering lagi. Saya contohkan dulu gerakan apa ya, gerak Buddha tidur ya. Jadi siku kanan tekuk, kaki kiri, tapak kaki kiri di depan lutut, di depan paha kanan ya. Kemudian saya contohkan dulu ya. Saya contohkan dulu. Saya berikan. Ya, kaki kiri di atas paha kanan, di depan paha kanan. Kemudian angkat kaki kanannya, jepit dengan lutut kiri dari belakang. Angkat pinggulnya, kaki kanannya gantung, ditahan di sini. Ditahan di sini dulu, perut yang dekat. Nanti kalau sudah agak aman, tangan, telapak tangan itu ke kuping kiri kanan. Ini yang jatuh badannya. Ya. Oke. Jadi angkat kaki kanan, angkat pinggulnya, kemudian tangan di kuping kiri kanan. Rilekskan di sini. Akan terasa sedikit di pinggangnya. Ayo silakan dicoba. Kita main-main hari ini. Angkat dulu kaki kanannya, jepit dengan lutut kiri dari belakang. Kemudian angkat tangan kirinya. Kalau sudah merasa stabil, tangan di kuping kiri kanan, telapak tangan di kuping kiri kanan, ditahan. Ya, cukup. Sedikit sakit sikunya,
Ya, apalagi matrasnya keras, nggak berani. Ya, jadi nggak berani begini, nggak berani gaya begini. Oke, mari tangan kiri. Tangan kiri. Siku kiri. Siku kiri. Begini ya, nanti Bapak. Kemudian tangan kanan ke atas. Baru angkat kaki kanannya, ambil jempolnya tendang ke atas, ditahan. Bernafas normal. Bernafas normal. Ya, cukup turunkan telapak kaki kanan di depan. Atau begini saja, ya. Siku kiri tetap di bawah, angkat tangan kanan ke atas. Sekarang angkat pinggulnya dulu, pemanasan sedikit. Yuk, angkat pinggulnya pelan. Sedikit lebih berat sebenarnya. Ya, cukup turunkan pelan. Telapak kaki kanan di depan paha kiri. Yuk, angkat pinggulnya, tarik tangan kirinya ke atas. Badannya lurus, bokongnya, perutnya didorong sedikit ke depan. Perutnya didorong sedikit ke depan. Bernafas normal. Bernafas normal. Cukup. Turunkan pelan. Oke. Kita main-main lagi. Pasti udah tidur sekarang. Yuk. Yuk. Telapak kaki kanan, angkat kaki kirinya. Jepit dengan lutut kanan, siku kiri lutut di bawah. Sekarang angkat pinggulnya, tangan kanan ke atas. Kaki kirinya rata. Kalau sudah merasa aman, baru telapak tangan atau kepalan tangan di kuping kiri kanan. Dorong perutnya ke depan untuk keseimbangan. Bernafas normal. Ya, cukup. Turunkan pelan. Oke. Mari kita tengkurap sebentar. Sekarang tangan di kiri kanan dada, angkat badannya supaya seimbang. Katanya saya diprotes sama teman karena sisi kanannya belum tadi. Yuk, papan, play. Angkat tangan kanan sekarang ke atas. Sebenarnya ini sedikit lebih ringan dari tadi. Kaki kanan di atas kaki kiri, angkat kaki kanannya. Tahan, yuk. Tahan dulu. Cukup, turunkan pelan. Yuk, mari kita tengkurap dan rasakan. Kita lakukan sedikit gerakan agak kuat dan rasakan sikap usul ya. Jadi angkat telapak kakinya, ambil dengan tangan, kemudian angkat dada, tendang kuat ke atas. Kemudian gerak-gerakan badannya ke kiri kita. Ya. Oke, tekuk lututnya. Ambil pergelangan kaki dengan kedua tangan. Tarik nafas. Angkat dadanya, tendang kuat. Ayo semampunya, tidak menahan nafas. Bernafas normal. Kemudian goyang-goyangkan badannya ke kiri ke kanan. Atau ke depan ke belakang. Lakukan pijatan di perutnya. Pijatan di lipatan handuk kalau ada. Cukup. Turunkan pelan, bebaskan. Yuk, tangan di kiri kanan dada. Dorong belakang istirahat, sikap kelinci. Istirahat lagi. Ya, baru 50 menit. Sudah capek ya? Mari. Tegakkan badan. Kita tidak ada keseimbangan tangan karena sudah agak ini ya, panas. Luruskan kakinya ke depan. Kita cium lutut Paschimottanasana. Yuk, gerakan sederhana tapi banyak manfaatnya.
Dekatkan perutnya ke paha. Yuk, angkat kedua tangan ke atas. Tarik kedua tangannya ke atas. Kemudian jatuhkan badan ke depan. Dekatkan perutnya ke paha dulu, ditahan di sini. Boleh pegang pergelangan kakinya. Bernafas normal. Pelan-pelan tarik badan yang lebih kuat lagi. Dekatkan wajahnya ke kaki. Bernafas normal. Cukup, tegakkan badan, kemudian satukan telapak kakinya. Yuk, ke sini. Satukan telapak kakinya, kemudian ambil jari-jari kaki dengan kedua tangan dari luar. Tarik nafas, tarik kuat leher ke atas, tekan kuat kedua lutut ke bawah, lepas jatuhkan badan ke depan. Siku boleh dibawa keluar, dekatkan wajahnya ke jari-jari kakinya. Bernafas normal. Ya cukup, tegakkan badan. Mari buka kaki ke samping kiri kanan. Yang rileks ya. Kalau sakit tidak apa-apa. Sakit rame-rame. Saya juga sakit kakinya perlu dipaksa-paksa. Yuk. Luruskan tangannya ke depan, buka kakinya. Yuk, bawa tangan ke depan. Kalau masih agak susah, pegang kakinya dengan kedua tangan, tidak apa-apa. Boleh pegang begitu. Kalau tidak bisa jari-jari kaki, pergelangan kakinya, atau malah lututnya, tidak apa-apa. Yuk, tarik tekuk sikunya, tarik badannya ke depan. Jatuhkan badan ke depan. Ditahan sebentar. Lakukan di ujung kemampuan. Pegang kakinya dengan kuat, tarik badannya dengan kuat. Ya cukup, tegakkan badan. Yuk, gerak-gerakan kakinya yang rileks dulu. Mari. Dua kaki lurus ke depan. Kembali lurus ke depan, angkat kaki kiri. Tegak seperti biasa. Ambil kaki kiri dengan tangan kanan dari luar. Kemudian tulang belakangnya tegak. Lalu angkat tangan kiri, putar ke belakang. Pandangan ke tangan kiri di belakang. Ya. Ini salah satu pose agama yoga. Gerakan memutar sekaligus tarikan kuat di hamstring kaki kirinya. Ya cukup, pandangan ke depan, tekuk lutut kiri, ikatkan ke pangkal paha kanan. Mari dirangkul dengan tangan kanan, kemudian putar lagi ke kiri. Tulang belakang tegak, pandangannya ke belakang. Gerakan duduk, gerakan memutar, sifatnya melakukan pijakan organ tubuh bagian dalam. Jadi lebih banyak terapi untuk organ tubuh dalam. Ya cukup, pandangan ke depan. Boleh sekarang pegang pergelangan kaki kanannya dengan dua tangan. Bagi yang sudah kuat, boleh putar tangan kirinya ke belakang, kemudian ambil dengan tangan kanan. Begini. Bagi yang belum bisa, pegang begini saja. Yuk, pandangan ke depan, tarik nafas, kemudian lepas, jatuhkan badan ke depan. Cium lutut kanannya, yang bisa memutar, jatuhkan badan ke depan. Tekan, ditahan. Ya cukup, tegakkan badan, angkat telapak kaki kirinya, angkat telapak kaki kiri, atau pegang saja begini, kemudian angkat kaki kanan, ditahan. Bagi yang bisa mengaitkan di belakang begini, angkat kaki kiri, angkat kaki kanan. Rilekskan nafasnya, rilekskan kaki kanannya. Ya cukup, mudah. Sedikit lagi, ayo angkat kaki kanannya ke atas, lurus, ambil dengan tangan kiri dari luar,
angkat tangan kanannya ke atas, kemudian bawa ke belakang, putar dengan cepat. Kencangkan perutnya, pandangan ke tangan kanan ke belakang. Ya, cukup, pandangan ke depan. Kemudian turunkan kaki kanan, cukup saja. Diragu lagi dengan tangan kiri, kemudian putar ke kanan, putar ke belakang. Masih putaran ke kanan. Kencangkan perutnya, angkat perut lebih dalam lagi ke atas lagi. Cukup, kembali pandangan ke depan. Yuk, pegang pergelangan kaki kiri dengan kedua tangan. Bagi yang sudah kuat, boleh kaitkan tangan kanannya ke belakang, ambil dengan tangan kiri. Bagi yang panjang tangan, yang tangannya panjang, mungkin tidak masalah. Oke, tarik nafas, pandangan ke depan. Kalau tidak kuat, begini saja. Lepas nafas, jatuhkan badan ke depan. Dekatkan wajah ke kaki kiri. Cukup, tegakkan badan, angkat telapak kaki kanan. Jatuhkan sedikit badan ke belakang. Jatuhkan badan sedikit ke belakang, baru angkat kaki kiri. Ditahan keseimbangan, rasakan tarikan di otot dalam, di dalam perut, otot perut dalam. Cukup, bebaskan bola. Yuk, luruskan kakinya. Kemudian jatuhkan badan, tegakkan kakinya ke atas, rilekskan, gerakkan telapak kakinya, tegak saja ke atas, rilekskan. Ya, cukup. Ditekuk kedua lututnya, ambil dengan telapak tangan dari dalam. Tangannya ada di dalam. Yuk, tekan kuat lututnya ke bawah. Bernafas normal. Pastikan tulang panggung, bokongnya mendekat ke matras, tidak diangkat. Ya, cukup. Kembali lurus ke atas. Luruskan kakinya ke atas, lurus. Turunkan 60 derajat, ditahan. Tangan di samping kiri kanan menghadap ke bawah. Ditahan dulu. Rasakan getaran-getaran otot perutnya. 60 derajat, turunkan kakinya. Turunkan kakinya 60 derajat, ditahan. Ayo, 60 derajat. Masih banyak yang tegak ini. Yuk, tekuk lagi lututnya, telapak kaki selebar matras. Pastikan telapak kakinya sama dengan lebar matras. Ya, kaki kiri, kaki kanan, jaraknya sama, selebar matras. Yuk, buka tangan ke samping kiri kanan, tarik nafas. Lepas nafas, jatuhkan kedua lutut ke sisi kiri. Tekan lutut kanannya, kemudian pandangan ke tangan kanan. Bernafas normal. Pandangan ke tangan kanan. Mari kembali tegak ke tengah, tarik nafas. Lepas jatuhkan ke kanan, tekan lutut kirinya ke bawah. Kemudian pandangan sebelah kiri. Bernafas normal. Cukup, kembali tegak ke tengah. Oke, pose terakhir. Tegak dulu ke tengah. Yang mau kayang, dulu kita masih muda suka kayang, cakrasana. Ya. Lipat tangannya ke belakang. Kemudian angkat badannya. Tapi yang tidak kuat, lakukan saja sikap ikan. Ya, sikap matsya. Oke. Yang mau kayang silakan, boleh nyentuhkan kepalanya di bawah, tidak apa-apa. Tadi angkat perutnya, lakukan pelan. Bagi yang mau melakukan matsya, tangannya sikap ikan, tangannya lurus di bawah badan, satukan jempol kakinya, kemudian angkat dadanya, gantungkan kepalanya, rileks. Bernafas normal, pastikan angkat dadanya tinggi, membuka rongga bernafas kita jauh lebih lebar, kemudian nikmati nafasnya.
Amati saja nafasnya. Bagi yang mau melakukan kayang, silakan. Tangannya luruskan. Angkat perutnya tinggi. Kalau sudah merasa aman, boleh angkat salah satu kaki bergantian ke atas. Ya, cukup. Mari, ketuk lututnya. Angkat kedua tangan, lakukan baby happy. Yuk, gerak-gerakan badannya, gerak-gerakan tangannya, yang relax. Kemudian dirangkul kedua lututnya, goyangan badan ke kiri ke kanan. Lakukan pijatan di otot tulang belakangnya. Gulingkan badan ke kanan. Kita bangun perlahan. Yuk, kita duduk. Silakan ibu-ibu kaki kiri di atas, bapak-bapak kaki kanan di atas. Pastikan duduk nyaman. Telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Kemudian taruh di atas mata kaki, di lipatan kakinya. Pastikan duduk nyaman. Kalau sudah merasa nyaman, kita pejamkan mata. Kita akan tenangkan jantung pada posisi tegak. Saat ini kita belajar namanya pratyahara. Menarik perhatian ke dalam, membawa pikiran ke terminal di antara di luar dan di dalam badan. Pikiran tidak mengendalikan apapun. Saatnya belajar menerima, belajar mengamati apapun yang diberikan oleh tubuh, entah itu rasa sakit, detak jantung, atau suara nafas. Tugas kita hanyalah mengamatinya saja. Sekali lagi, pikiran tidak mengendalikan apapun. Saatnya belajar menerima, belajar mengamati. Tetaplah jaga nafasnya, tetap tenang dan perlahan. Mohon dilakukan dengan baik. There is so much magnificence near the ocean. Waves are coming in. Waves are coming in. There is so much magnificence near the ocean. Waves are coming in. Waves are coming in. There is so much magnificence near the ocean. Waves are coming in. Peace to all, joy to all, love to all. Om Shanti.
to all. Om Shanti. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti. Om Shanti. Ya, cukup. Silakan. Satukan tangannya di dada, tetap pejamkan mata. Berterima kasih kepada jiwa yang berada bersemayam di dalam diri masing-masing. Berterima kasih kepada teman-teman, kepada sesama. Sampaikan terima kasih kepada alam yang telah memberikan ruang dan waktu untuk melaksanakan yoga pagi ini. Dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cukup gosok-gosokkan tangan sampai hangat, tempelkan di pipi kiri kanan, kemudian dorong ke belakang. Baik, cukup. Boleh besar-besarkan sedikit di belakang pinggangnya, di belakang pinggang. Terima kasih teman-teman, terima kasih semangatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Namaste, salam hormat buat teman-teman dan sahabat. Monggo, Mbak Intan. Terima kasih beliau Ode ya, latihannya yang sederhana ya ternyata cukup membuat kita gobios-bios ya. Berlawanan dengan udara di luar yang panas ya, badan kita basah kuyup ya kehujanan. Ya, baik ya, hari ini kita sudah belajar banyak ya. Tadi ada yang baru, kita dilatih pernafasan di depan tadi ya. Mudah-mudahan kalau kita rajin ya berlatih pernafasan seperti yang disarankan beliau Ode tadi ya, penyakit-penyakit flu ya, batuk, pilek semua akan menjauhi kita. Ya, tinggal kita mau nggak rajin ya melatih pernafasan kita tadi ya. Saya kira kalau itu tadi saya bisa. Mudah-mudahan saya bisa ya. Tidak terlalu susah, hanya tinggal kemauan saja ya. Mudah-mudahan semua melatih ya untuk pernafasan tadi ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan lagi sama beliau Ode. Ya, mungkin masih ada hal-hal yang ingin disampaikan baik oleh beliau Ode atau mungkin Mas Patah sebelum tanya jawab dari teman-teman semuanya. Monggo silakan beliau Ode atau Mas Patah. Saya lihat dari chatnya enggak? Oke, tidak ada pertanyaan di message ya. Ya, di chatnya enggak ada pertanyaan. Saya mempraktekkan itu gitu ya, namanya pernapasan keras. Ada beberapa latihan nafas ya, sebut pranayama ya, teknik bernafas gitu, yang pranayama utama gitu ya, tidak banyak sebenarnya. Tetapi itu memang beberapa sangat sederhana seperti tadi ya, tapi manfaatnya luar biasa ya. Mungkin per hari ini saya sama emak ya kemarin sudah hari keempat ya mak, itu yang ada kasus itu suami istri sama stres gitu ya. Hari keempat sekarang tidak bisa tidur, terus lalu dia
tidur saling mengganggu gitu. Jadi begini, istrinya nggak bisa tidur, suaminya pas mulai tidur dia gelisah, suaminya gitu bangun juga, akhirnya sama-sama nggak bisa tidur. Itu sudah berlalu beberapa tahun gitu. Terus kira-kira 4 hari yang lalu ya, 4 hari lalu datang, Pak gimana? Ya sudah yoga aja gitu. Terus privat di sini gitu. Nah kemarin itu hari keempat, ya dua-duanya sudah lapor Pak gitu. Saya jauh sudah merasa nyaman, tidurnya bagus gitu. Memang ada beberapa teknik yang di asanasnya sendiri itu penekanannya seperti apa ya. Tetapi ada pranayama yang tadi itu ya, kita sering melakukan pranayama itu yang kepala bati ya, dari nafas lepas, hanya melepas, tidak usah memikirkan menariknya. Kemudian kalau yang tadi itu namanya bastrika. Pada saat menarik nafas kita tarik nafas benar-benar perhatian ada gerakan nafasnya. Terus lepasnya jatuhkan sikunya dengan kuat dan rileks. Jadi tidak ditahan. Tidak begitu. Jatuhkan saja, tarik nafas, lepas. Ya, pastikan nafasnya keras dari hidung. Ya. Jadi secara fisik itu benar-benar membuat tekanan berkurang di rongga sinusitis kita, gitu ya, membuang ya kotoran lah di situ, gitu ya. Dan efeknya terutama yang sinusitis ya itu bagus sekali. Dan ini keras. Pasti ini yang paling keras sih Pak. Ya. Jadi yang bisa dicegah itu yaitu penyakit keseharian, ya, sakit kepala, flu, pilek. Bagi teman-teman yang ada sinusitis ya, itu namanya flu itu kan menjadi rutin gitu ya, seperti upacara. Gitu. Upacara. Karena pilek, flu, sakit kepalanya juga lebih hebat dari migrain karena saya ngalamin. Gitu ya. Tapi kalau melatih itu dengan rutin ya bersyukur saya juga karena mengalami gitu ya, mungkin namanya flu itu ya sekali setahun gitu, masih bersyukurlah kita diingatkan gitu, sekali setahun ada flu panas badan, mungkin panas badannya enggak. Jadi benar-benar manfaatnya bagus sekali ya, pernapasan sebelum tidur atau pokoknya 3 kali sehari ya, 2 kali nggak apa-apa, yang penting lakukan itu ya, pembersihan di rongga pernapasan. Ya, secara fisik juga itu bisa menurunkan berat badan. Itu tambahan dari saya mengenai pernafasan itu. Kalau sebut pranayama mungkin ya namanya pranayama kan teknik mengelola nafas. Gitu. Begitu Mbak. Itu kalau dari beliau suaranya nafasnya itu karena masuk di mikrofon ya, jadi suaranya kayak keras sekali. Makanya tadi awalnya saya pikir dari mulut. Karena dari hidung itu kan keras ya masuk di sini, jadi kok bisa keras sekali suaranya. Saya nyoba-nyoba kok nggak bunyi. Ya mungkin karena mic-nya, tapi memang keras ya, memang keras. Sebaiknya, tapi memang awalnya harus pelan dulu. Tidak usah keras-keras, semakin lama semakin keras, semakin cepat. Kenapa mesti memejamkan mata supaya tidak puyeng gitu ya, yang tekanan rendah biasanya agak puyeng sedikit. Tapi ya. Kalau cepat tadi ya yang agak sakit ya. Karena tadi loh kok ada rasa yang di punggung gitu. Emang tegang di sini agak tegang. Makanya saya minta rileks bahunya. Jadi jatuh saja. Tidak menahan ya. Gitu. Tidak ditahan. Kalau kita masih nahan, saya lihat masih mikir juga. Usahakan tidak lagi berpikir. Jadi pikirkan lepas nafas, tarik nafas. Tidak memikirkan apa-apa lagi, hanya itu saja nafas. Akan rasa tegangnya hilang di sini. Kalau baru pertama, ya kalau baru pertama itu kan selalu masih banyak penuh pikiran. Ya nanti minggu depan sudah nggak mikir minggu depan. Mudah-mudahan siapa nanti minggu depan dilakukan lagi. Saya latihan terus. Ya ini Mbak Yayu ini sampai terkantuk-kantuk ya. Padahal gobios tapi bisa ngantuk ya, hebat ini Mbak Yayu. Itu sesi terakhir ngantuknya. Ya terakhir sudah apa sana ya Mas ya. Begini, kenapa mengantuk? Itu tandanya bagus. Artinya apa? Sekuensinya begitu, alur itu begitu. Energi itu nggak bisa aliran energi itu nggak bisa ditentang ya. Artinya
sifat-sifat ada di dalam badan tidak boleh dibalik-balik. Ya. Jadi gerakan awal kan pemanasan, panas, kemudian semangat, terus wah, merasa energi kita bagus gitu. Disitulah kita keseimbangan kaki gitu kan, rasa takut sudah berkurang gitu ya, perasaan lebih enak. Kemudian nanti ya kita jarang melakukan gerakan keseimbangan tangan, ayam gitu ya, handstand gitu, karena kan online agak susah. Ya. Nanti kalau sudah begitu kan sudah tinggi nih tenaganya bagus, enak gitu. Nah pada saat tenaga sudah mulai turun, ngedrop, mulailah kita gerakan duduk gitu ataupun yang lain. Nah, disitulah masuk terapi untuk organ tubuh bagian dalamnya, pemijatan ya pankreas, ginjal. Di situ biasanya orang-orang diabetes gitu ya, itu gerakan duduk itu yang penting, gerakan memutar, ya, gerakan tekukan ke depan. Kalau tekukan ke belakang itu lebih kepada kesehatan di otot-otot tulang belakang, saraf kejepit atau apa. Jadi alurnya seperti itu, tata keramanya seperti itu, sehingga pada saat terakhir ya kita memang benar harus sudah capek ya, harus bukan tidur ya, dalam pengamatan tidak tidur, tetapi batas tidur tidak tidur gitu. Itu nilainya bagus sekali, kita akan merasa lebih nyaman. Ya. Jangan tidur, ya pengamatan, amati saja detak jantungnya, nafasnya. Kita sehari-hari pasti lupa lah itu bahwa kita ada detak jantung, ada jantung kita, kecuali pas takut, pas lari capek, baru kerasa oh saya punya jantung. Terus pada saat ini oh saya punya nafas gitu pada saat capek. Sekarang sengaja kita mengamati itu, gitu. Hanya dalam waktu 1 jam lebih inilah. Gitu. Begitu Mbak. Jamnya 1 jam tapi ya cukup melelahkan ya. Sebetulnya kita berlatih hanya 1 minggu sekali 1 jam ya. Tapi kan kita punya koleksi banyak video ya sekarang. Mungkin di hari-hari lain ya monggo silakan kita latihan melalui video-video Kagama Yoga sehingga videonya nanti semakin lama semakin banyak viewernya, semakin banyak yang subscribe. Ya siapa tahu nanti jadi penghasilan ya untuk Kagama ya. Oh, kasihan ini pelatih-pelatih kita ini ya gratisan loh. Kemarin di-share sama Mbak Rida itu ya katanya ada yoga apa itu yang setiap kali datang kita harus membayar ya. Kita ini kan sangat enak ya, sudah gratis ya. Nggak apa Mbak Ita. Sebenarnya teman-teman sekalian, sahabat saya Kagama Yoga gitu ya, itu sudah membayar dengan kehadirannya gitu. Saya senang. Kemudian kalau saya lihat beberapa menjadi sehat, jauh lebih sehat, itu bayarannya sudah tidak bisa dinilai gitu. Saya senang gitu. Kesenangan itu yang tidak bisa dinilai. Karena kan saya juga sudah mengajar free gitu belasan tahun. Jadi terasa sekali kok bayaran itu gitu. Ya tadinya Pak, saya ini loh Pak, saya gini tadi saya sakit sekarang enak sekali terima kasih. Wah itu bayaran sudah bayaran dulu. Artinya itu. Ya jangan khawatir gitu, jangan khawatir gitu. Jadi kalau memang seperti saya kalau pas ada waktu Mbak Ningrum nggak sempat, Mbak Adi, saya usahakan selalu ada. Ya. Dan tenang aja Pak Ode, ini kan anak sultan, nggak usah dipikirin bayarannya. Oh parah nih Mbak Ningrum baru nongol nih. Ayo Mbak Ningrum mana wajahmu? Weh saya udah gobias dari tadi sudah nongol loh. Oh ya. Mbak. Aku ingat yang admit baru belakangan kok tadi Mbak Ningrum datangnya. Oh, yang meng-admit Mas Fatah ya? Iya. Tawan deh, balik tadi sinyalnya. Tapi udah gobios beneran itu. Aduh, backgroundnya lupa. Nah, yang soal gratis tadi itu kita memang sepakat udah dari dulu, dari sejak awal sebelum mulai kita latihan bersama ini kita sudah sepakat. Kalau bisa justru salah satu misinya Kagama Yoga itu memberi alternatif pada teman-teman yang suka yoga atau kepengen yoga tapi kesulitan mencari sanggar atau kesulitan membayar instruktur yoga yang profesional. Nah, kita ini instrukturnya jauh lebih profesional dari yang lain-lain, tapi kita bisa mendapatkan tanpa bayaran. Ya bayarannya itu tadi, bayarannya itu kita bayar dengan kehadiran di
Nusantara itu Beryoga. biasanya mengalir saja Mas gitu. Jadi Iya. mengalir kalau soal itu sih harus expert. Jadi kalau Maningrum itu kan sudah profesional. Maningrum juga punya sekolah yoga. Iya. Mau bayar sama Mbak Ningrum juga bisa gitu. Jadi tidak apa-apa ya. Kebetulan di sini ada pertanyaan ini Mbak Sapi, Mbak Inun ya. Untuk pemula pranayama ini apa mungkin dilakukan 10, 20, 30 kali makin cepat untuk pemula? Iya, memang untuk pemula. Nanti kalau yang sudah kuat ya bisa 60 kali gitu. Jadi 10 kali itu pelan pertama. Pas. Nanti yang keduanya. Yang ketiga gitu, itu sesuai gitu karena paru-paru organnya kan agak lembut di dalam, jadi perlu dipanaskan juga, dilatih makin lama makin cepat. Jangan khawatir, ya bisa menghilangkan stres, bisa, terutama sakit keseharian lah. Pasti, karena bukan hanya 10, 20, ratusan orang sudah bilang, iya Pak, jauh merasa lebih nyaman. Sakit-sakit kesehariannya bisa. Karena tidak perlu teknik-teknik macam-macam, ya hanya begitu saja, ya sesederhana itu. Tapi komitmen kita harus benar-benar ya tiap hari, ya bisa menurunkan berat badan juga loh. Berita tambahannya, bonusnya, bonusnya. Mbak Ainun ketawa aja di situ. Ya kalau itu ada ininya nggak, Wik? Misalnya sesenggangnya kita, seininya kita lakukan gitu aja kan nggak ada batasannya mau berapa kali kayak gitu. Iya, iya. Tapi itu kan guidance-nya gitu 10, 20, 30. Ya. Masa 11, 20 gitu. Maksudnya sehari mau berapa kali gitu kan nggak ini kan? Jangan ada batasannya kan? Enggak, jangan banyak-banyak aja. Jangan dilakukan di tengah jalan di rumah. Ditangkap Satpol PP lah nanti. Iya. Jadi lakukan gitu ya. Itu benar-benar bagus loh. Itu sangat sederhana, simple, dan efeknya bagus sekali. Ya, mudah-mudahan ya semua nanti rajin melatih pernafasan ya. Walaupun kalau yang ketiga itu ya tangannya udah karena saking cepatnya ini enggak. Iya, konon gini. Karena mikir Mbak Ita. Iya, konon Kapalabhati dan Brastika itu kan meniru kalau dulu tukang pandai besi menempa itu kan dengan pernapasan yang ditarik dan digerakkan dengan tangan itu kemudian seperti angin itu keluar seperti kejar-kejaran untuk membakar arang dan kemudian untuk menempa besi, untuk dibikin cangkul, dibikin parang, alat-alat pertanian itu. Nah, Brastika dan Kapalabhati itu meniru seperti itu. Jadi memang jadi ribut gitu ya, bunyi nafas itu tarik dan keluarnya itu jadi ribut. Nah, makanya nggak bisa. Kalau awal-awal itu bahkan saya itu pusing dulu melakukan itu. Jadi pusing kepala. Mungkin kebanyakan oksigen gitu ya. Pusing. Jadi nggak kuat kalau 30 kali gitu kalau awal-awal. Makanya kan di Ode kan step by step, 10 kali dulu, 20 kali dulu, terus 30 kali. Nah, kalau sudah kita jalan sebenarnya kita nggak usah ngitung ya. Kira-kira saja step pertama agak pelan, kemudian dipercepat sampai maksimal ya sudah gitu aja. Nggak usah mikirin hitungan lagi, ya kan, Bi? Begitu. Ada juga bisa diinfo di sini link video-videonya Mbak Wati. Itu link langsung videonya. Saja Kagama Yoga langsung keluar semua, Mas. Ya, di YouTube Mbak Wati. Di YouTube kalau mau search-nya pakai bisa Nusantara Beryoga. Nah, Nusantara Beryoga atau Kagama Yoga. Kagama Yoga gitu saja sudah. Kemarin soalnya saya juga coba buka itu. Oh iya, beli Ode. Itu yang latihan basic yang 5 itu. Kenapa tidak dimasukkan atau dimasukkan tapi saya nggak lihat ya. Gimana? Yang 5 itu loh, basicnya itu loh beli. Oh, tutorial kita. Ya, yang tutorial kayaknya ada di Kagama Yoga. Artinya ada di YouTube.
Gimana Mas? Di YouTube belum. Nah, makanya iya. kayak nggak ada. Itu karena kualitas videonya nggak bagus pakai HP. Terus gini, saya belum bisa kalau 5 sequence itu jadi satu unggahan gitu. Oh ya tetap 5 Mas Fatah. Enggak, Jadi kan banyak. Satu. Squad 2 gitu. Nanti orang tiba-tiba dia dapat pelatihan langsung ke 5 atau ke 1 atau ke 4. Oh ya. Jadi itu ya, ada kok. Kasih tandanya aja 1, 2. Cuman ya kualitasnya gitu karena nggak bagus pakai HP. Karena pingin sekali gitu bikin terus pakai HP. Terus kalaupun pakai kamera yang bagus gitu ya kemarin ada kesulitan agak katrok sedikit di YouTube jadi ya sudah gitu. Tahu Mbak Ningrum nih gimana? Nggak bantu-bantu dari dulu pasangin gitu, bikinin videonya sama Mak. Siap. Bentar lagi nyampe Bali siap. Wah sip ini. Lihat itu orang praktek yoga terbang itu, yogic flying. Namanya Mbak Ningrum. Ya minggu depan ya Mbak Ningrum. Siap Mbak Ningrum. Insya Allah. Di yoga mah nggak ada yang sulit sebenarnya, pose apapun juga ya. Yang sulit itu yang berat itu beban hidup sebenarnya, kenyataan hidup itu yang berat ya kan. Yoga mah nggak berat lah, ringan. Ya, yoga itu miniatur hidup ya Mbak Ningrum. Betul. Suhu-suhunya udah ada ini kan. Sekarang di lock ya, Mas Patah ya, by the way ya. Apanya? Ininya, Zoom-nya. Jadi harus di-approve gitu ya kalau mau masuk. Besok juga ya. Besok dibuka aja. Iya benar. Repot karena setiap kali harus admit ya. Kalau kita lagi ikut yoganya kan nggak tahu. Siapa yang bisa atur itu? Bisa Pak Host. Host. Lah, hostnya itu saya nggak bisa. Dari akunnya Pak. Dari akunnya. Di situ ada apa di Zoom-nya itu ada nanti bisa dibuka. Oh ya udahlah. Ya, mudah-mudahan nanti kalau soalnya saya juga sekarang karena maju setengah jam ya, saya juga tenisku juga jadi makin sedikit ya kalah sama yoga ya. Ya majulah ini. Iya ini maju terus tapi kan perjalanan ya dikurangi. Tidak jauh. Memang makanya sudah saatnya dikurangi tenisnya itu. Ya monggo yang masih ingin bertanya, mumpung ini loh ada Bli Ode, ada Mbak Ningrum, ada Mas Patah calon instruktur. Calon instrukturnya. Ya ini calon instruktur belum mencoba. Aku sebenarnya cita-citanya gitu ya di lapangan entah di mana lah di sana di gedung pusat di mana gitu bikin yang offline-nya nanti jangan berhitung 3 kali seminggu, bikin tiap hari. Itu akan membantu orang semakin banyak datang, bisa berbagi gitu Mas Patah. Tapi sebelumnya pasti harus ada training lah gitu, ya bisa mungkin Mbak Ningrum ke Jogja, saya Mama ke Jogja, bikin training berapa hari nanti dipakai untuk ya yang free, ada yang bikin kelas yang khusus gitu nggak masalah. Benar ya Mbak Ningrum ya? Minimal 5 hari deh. Jadi saya bisa bikin modul 1. Modul 1 itu udah bisa ngajar Hatha Yoga. Modul 2 baru bisa ngajar Vinyasa. Jadi 5 hari, 50 jam. Sertifikasinya nanti bisa divided ya. Nanti jadi bisa benar-benar pakai Yoga Alliance yang akreditasinya internasional gitu, profesional. Kalau mau nanti ya mungkin minimal berapa orang ya? Di OD ya, 10-20 orang mungkin ya. Supaya bisa 20 ya bisa kan kita paling tidak mengcover studio gitu kan, food dan lain-lain lah standar basic cost gitu. Nanti jadi kita bisa punya banyak tim di Kagama gitu. Ya, pasti harganya beda dengan yang biasa dikasih Mbak Ningrum keluaran. Agama pasti itu. Ya. Pasti. Karena memang ada biaya-biaya ke American Yoga Alliance harus ada itu di cover ke sana gitu. Ya, studio. Itu mah yang ngatur biarin Bu Ode aja, emak aja yang ngatur itu. Ngatur apanya? Untuk hitungan dapur ya bendaharanya emak aja itu yang ngatur. Itu ya snacknya apa itu nanti semua rinciannya jelas gitu baru gitu.
Beda dengan kalau Money Group kan ngajar orang asing apa itu. Nah, Beda. ini Ngajar saya mesti dibantu sama ibu-ibu dari Kagama Yoga ini nanti kalau untuk itu, untuk ngatur segala sesuatunya yang berhubungan dengan akomodasi, konsumsi, dan lain-lain. Paling saya bisa berhubungannya nanti dengan universitas, dengan Mbak Lis, untuk mendapatkan fasilitas di universitasnya, dan untuk bisa memakai nama Kagama dan UGM. Kalau syukur nanti bisa masuk di programnya sinergi UGM Kagama, sehingga banyaklah fasilitas yang bisa kita mintakan dari universitas. Kalau itu bisa, mungkin ya ada mengurangi lah. Wah, mantap itu, mantap. Supaya atau nanti saya kirim ini deh, mengurangi kerja baktinya. Ya, di order Mbak Ningrum juga nggak semata-mata kerja bakti juga gitu. Kalau bisa dapat fasilitas dari universitas, gitu kan, bisa mengurangi. Nanti saya ada share ini deh, contoh ya, biasanya saya kasih program untuk wellness employee gathering gitu, employee wellness retreat untuk corporate gitu, klien-klien perusahaan yang pengen kasih gathering